Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kimia, bertemu lagi dengan saya Wahidah Esti Ningrum. Kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan, khususnya pada tekanan osmotik. Di dalam makhluk hidup terdapat membran yang berfungsi untuk menjaga campuran agar tertata dan terpisah sedemikian rupa sesuai dengan ukuran partikel-partikelnya. Membran ini harus mempunyai permeabilitas yang selektif, yaitu menahan beberapa partikel suatu zat dan membiarkan beberapa partikel zat lain menembus pori-pori membran. Membran tersebut dinamakan membran semi-permeable. Jika membran semi-permeable hanya dapat ditembus oleh molekul-molekul pelarut air, proses yang terjadi ini dinamakan dengan osmosis. Membran yang digunakan disebut sebagai membran osmotik. Jika membran osmotik ini ditempatkan di antara dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda, artinya ada yang lebih encer dan lebih pekat, molekul-molekul air itu akan berpindah menembus membran dari konsentrasi encer menuju ke konsentrasi yang lebih pekat. Kita perhatikan, ini merupakan ilustrasi tekanan osmosis dari larutan glukosa. Coba kita perhatikan sebelah kanan. Di sebelah kiri ini menggambarkan dari molekul-molekul air, dan di sebelah kanan menggambarkan dari molekul-molekul glukosa yang terlarut dalam air. Nah, air yang bawah ini, ilustrasinya ini, larutan glukosa, ilustrasinya di sebelah kanan. Karena adanya zat terlarut ini menyebabkan partikel air di dalam larutan glukosa itu menjadi susah bergerak. Sedangkan di dalam pelarut murni, air dapat bergerak bebas. Sehingga air akan berpindah dari konsentrasi yang encer ke konsentrasi yang lebih pekat. Jadi pergerakan airnya hanya dari air ini, dari konsentrasi yang encer. Nah, oleh adanya pergerakan air ini menekan larutan glukosa sebesar Pi. Tekanan inilah yang kita kenal sebagai tekanan osmosis. Kita perhatikan, ini adalah Pi-nya. Semakin banyak partikel zat terlarut dalam satu sisi larutan, itu makin besar pula molekul-molekul air yang bergerak melewati membran menuju larutan tersebut. Tekanan tambahan yang disebabkan oleh perpindahan molekul air menuju larutan inilah yang kita kenal sebagai tekanan osmotik, dilambangkan dengan Pi. Tekanan osmotik sangat dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut atau konsentrasi yang dinyatakan dalam besaran molaritas. Kecepatan gerak partikel dipengaruhi oleh suhu atau temperatur, sehingga tekanan osmotik dapat kita hitung dengan M dikali dengan R dikali dengan T dan dikali dengan I. Tekanan osmotik di dalam sel darah manusia.
Jika konsentrasi larutan di luar sel itu lebih besar atau hipertonik, air di dalam sel itu akan berosmosis ke luar sel, sehingga selnya dapat mengkerut dan akhirnya mati. Jika konsentrasi larutan di luar sel sama dengan di dalam sel, itu akan terjadi peristiwa isotonik, sehingga sel darah mampu mempertahankan kandungan air normalnya. Jika konsentrasi larutan di luar sel itu lebih kecil atau hipotonik dari konsentrasi larutan di dalam sel, air itu akan berosmosis dari luar sel ke dalam sel. Akibatnya sel mengembang dan akhirnya pecah. Contoh tekanan osmosis dalam tubuh ikan air tawar. Dalam tubuh ikan air tawar, kandungan garam di dalam darahnya itu lebih pekat daripada konsentrasi garam di dalam air tawar. Ikan menyerap air melalui osmosis dan membuang kelebihan airnya melalui ginjal untuk mempertahankan tekanan osmosis. Jika air tawar dimasukkan ke dalam air laut, air dari dalam tubuh ikan akan berosmosis ke air laut karena air laut mempunyai kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar garam di dalam tubuh ikan. Akibatnya, ikan akan kekurangan cairan dan akhirnya mati. Tekanan osmotik pada tumbuhan. Kekurangan air, daun akan menjadi layu karena kerusakan membran sel atau plasmolisis. Setelah disiram, sel dapat menjaga kandungan airnya dan daun menjadi lebih segar kembali. Apabila kelebihan air, itu akan terjadi turgid atau tekanan osmotik sel lebih besar. Nah, ini adalah contoh peristiwa hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Untuk memproduksi air tawar dari air laut menggunakan prinsip osmosis balik. Jadi, di antara air tawar dan air laut ini diberi membran semi permeable. Nah, harusnya kan tekanan osmosisnya dari air tawar ke air laut, tapi diberi tekanan balik atau osmosis balik, sehingga nanti molekul air di air laut akan berpindah ke air tawar sehingga dapat memproduksi air tawar. Kemudian cairan infus itu menggunakan prinsip tekanan osmotik isotonik. Jadi larutan NaCl di dalam infus memiliki tekanan osmotik yang sama dengan tekanan osmotik larutan di dalam sel. Pada kondisi ini, sel-sel darah mampu mempertahankan kandungan air normalnya. Sekian penjelasan mengenai tekanan osmotik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.